Bitcoin jatuh, Bitcoin crash, ya pasar kripto kebakaran, ataupun apapun itu ya teman-teman, banyak berita yang bilang kalau Bitcoin jatuh, Bitcoin crash, dan macam-macam. Ya, nah pada nyatanya Bitcoin itu sebenarnya kalau kondisi sekarang dari view saya ya, ini bukan crash teman-teman, tapi lebih kepada kalau teman-teman memahami tentang price action ini adalah koreksi weekly. Ya, dan teman-teman harus ingat bahwa setiap market itu selalu ada namanya impulsif, lalu disertai dengan koreksi. Impulsif lagi disertai dengan koreksi. Impulsif lagi, ya, ini dia mau koreksi. Pahami teman-teman. Jadi bukan berarti market akan crash, mayday, mayday, no, 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 no. Jangan kayak gitu. Ya teman-teman, jangan kayak gitu. Oke, karena setiap orang punya pandangannya masing-masing, punya view-nya masing-masing. Kita lihat dulu di analisa Bitcoin yang minggu lalu kita kasih. Untuk H4 memang kemarin saya memberikan area yang berpotensial ya. Ada ini 108,39. Price sempat mental ya, tapi nggak sampai 1/2 teman-teman. Nggak sampai 1/2. Ini dia hanya naik 1/3. Mental 1/3 dari area ini, area 4 jam. Lalu saya kasih juga gambaran yang H1. Ini ada level pembelian di sini, di sini. Ini sampai ke TP 1/2. Oke, videonya minggu lalu ada Bitcoin, tentang Bitcoin. Teman-teman boleh sesuaikan apakah analisa saya ini saya bikin atau enggak. Saya bikin dan saya publish. Ya teman-teman, ini level pertama untuk buy, ini level kedua untuk buy. Jadi ada dua level untuk buy. Yang pertama 1/2 bisa exit, yang kedua hanya 1/3. Ini berhasil SL plus saja teman-teman. Tapi semua kembali lagi ke decision area, keputusannya ada untuk entry. Ya kalau ada keputusannya area bagus, ini bisa keluar kok. Nah, back to sini. Oh, Bitcoin crash. No, Bitcoin gak crash teman-teman. Bitcoin koreksi weekly. Dia butuh koreksi. Kenapa? Karena saat bikin higher high pasti ada yang namanya taking profit. Buat apa? Merealisasikan keuntungan. Ya, taking profit, realisasikan keuntungan. Nanti buyback lagi. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi secara weekly. Ya teman-teman. Jadi ada aksi taking profit. Oke, ada aksi taking profit on weekly. Berbeda jika Anda memang pakai time frame-nya kecil. M15, M5, M1. Wah, ya Anda lihatnya marketnya mobat mabit. Sebenarnya enggak. Ya teman-teman, sebenarnya enggak. Karena view dari time frame saja. Koreksi weekly kelihatan di time frame kecil apa teman-teman? M15 ya, M5, M1 ya kelihatannya longsor dan mobat mabit. Mobat mabit sebenarnya enggak di time frame besar. Ya, jadi tolong perhatikan juga, Anda punya trading view, Anda punya MetaTrader, Anda punya tools buat analisa yang lain. Tolong dipakai time frame-nya yang lain. Jangan hanya time frame kecil.
Ingat time frame besar itu ada, ya. Ingat time frame besar itu ada. Next, clear ya. Ini koreksi dari weekly. Oh, saya salah pencet. Sebentar, teman-teman. Saya push. Kalau kita lihat monthly ya, oke, monthly ya, monthly-nya ini tempat dia taking profit. Siklus 2021 dia turun, ya COVID ya. Dari 2002 dia mulai naik lagi. Maybe 2025 ini taking profit juga. Kalau kemungkinan koreksinya tarik Vibo, low ke high. 50% di mana? Ini zone demand. Apakah di sini? Demand ini punya monthly. Demandnya punya monthly. Ya teman-teman. Jadi potensi koreksi monthly ini gede. 60.000, 63.000. Terjadi nggak ngerti teman-teman. Tapi bisa saja. Semua mungkin di market. Jadi perlunya money management. Oke, demand monthly. Weekly. Weekly ini. Ya teman-teman. Yang terjadi pada weekly berbeda. Ini broken. Range ya weekly ini. Oke. Demand yang sementara menahan ini. Ya, demand yang sementara menahan ini. Dan ini teman-teman. Oke. Tapi pastikan nih teman-teman. Apa yang Anda pegang? Anda pegang spot atau Anda pegang yang pakai leverage? Nah, itu harus hati-hati. Kalau Anda pegang yang pakai leverage, Anda buy dan nggak pakai money management, hati-hati. Anda punya $1.000, Anda pertaruhkan semua ya. Sangat bahaya. Gunakanlah sebagian aja. 5% ya, 10% monggo. Di bawahnya lagi lebih baik. Ya, ingat teman-teman yang pakai spot juga sama. Kalau Anda beli terus kecil-kecil kecil-kecil, perhatikan juga level-levelnya. Karena lebih baik Anda beli di tempat yang pas. Nggak any price. Ya, tidak any price. Oke, lanjut. Koreksi weekly. Dan sebenarnya juga ini adalah koreksi awal dari monthly. Koreksi awal dari monthly. Kita lihat monthly-nya tadi. Ya, range monthly ini. Low ke high. Warnanya saya rubah merah deh ya. Nah, monthly-nya baru start awal koreksi. Oke, ini level demand monthly. Weekly. Weekly-nya sudah terkoreksi cukup lumayan. Berapa persen? Sudah ada 50%. Mau lebih dalam lagi 84.000 guys. Daily. Daily. Kelihatan teman-teman. Daily pasti turun bertahap. Daily pasti turun bertahap. Next ya, setelah ini demand direspon beberapa kali, saya kecilin ya. Saya sesuaikan demand on daily. Ini aja boleh lah ya. Terus, kelihatan ya. Ini dia di demand daily. Demand daily ini berapa kali ngetes? Satu, dua. Jadi potensinya jebol-jebol. Next demand. Oke. Dan ingat ya,
Dari sini ke sini jaraknya tidak terlalu banyak ya. Jadi mungkin juga ini break lagi, jaraknya nggak terlalu banyak. Mungkin butuh naik dulu, tuh turun lagi. Clear ya teman-teman ya, level daily. Oke, daily mulai down. Lalu kalau daily mulai down, ya, dia perlu koreksi. Daily perlu koreksi. Kemana koreksinya? Dari area ini ke sini. Ya, supply. Apakah ini? Nah, jadi tolong diingat, ya bukan crash. Ini koreksi weekly. Ini daily-nya. H4, looks-nya berbeda lagi, teman-teman. Ya, looks-nya berbeda lagi. Ambil range-nya, area supply-nya tetap area di sini. Oke. Jadi besar kemungkinan ini untuk H4 ini si Vibo, sorry, si Bitcoin masih bisa naik lagi sebelum dia melanjutkan penurunan. Ya, naik lagi sebelum melanjutkan penurunan. Jadi teman-teman tolong diingat bahwa ini bukan korek, sorry, bukan crash, tapi lebih kepada koreksi weekly dan monthly. Jadi tolong jangan panik dan jangan selalu gunakan time frame kecil. Gunakan juga time frame gede. Biar bias marketnya itu Anda clear, lihatnya jelas. Jadi sepertinya harusnya habis ini Bitcoin ini naik dulu. Ya, seharusnya Bitcoin after ini dia naik dulu. Ya, ini range-nya. Supply-nya ini tadi supply punya daily. Kalau saya pindah ke ke 4 jam ini, tapi sepertinya lebih oke yang atas, teman-teman. Ya, lebih oke yang atas. Biar nggak terlalu agresif aja, teman-teman, nanti. Kelihatan ya. Saya persempit dulu areanya. Clear ya, teman-teman. Jadi di sini Bitcoin naik dulu sebelum dia lanjut turun. Itu view saya. Ya ini supply ini tumbuk-tumbuk ini waspadai. Oke, geng. Jangan terlalu oleh data atau berita-berita yang ada. Lebih baik Anda punya analisa sendiri dan Anda punya looks sendiri. What happened? Biar Anda nggak panik. Biar Anda nggak panik. Kalau Anda nggak panik, Anda bisa melihat market dengan lebih bagus, dengan lebih baik. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di next video untuk Bitcoin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.